Shalom teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang apa itu barang dan jasa. Sebelum lanjut, perlu kita tahu ya teman-teman, bahwa barang dan jasa adalah dua hal yang paling erat berkaitan dengan perekonomian, karena setiap manusia pasti membutuhkan keduanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, simak sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, supaya kita bisa lebih memahami tentang apa itu barang dan jasa, maka kita akan membahas satu persatu ya. Sekarang kita lihat lebih dulu apa itu barang. Nah, barang adalah suatu produk atau sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang merupakan produk berbentuk fisik yang memiliki bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, barang adalah benda umum, semua perkakas rumah, dan sebagainya. Barang memiliki banyak bentuk, jenis, warna, nilai, dan fungsi, sehingga setiap orang bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lihat apa saja jenis barang. Nah, jenis-jenis barang dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, barang menurut wujudnya. Nah, barang menurut wujudnya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang konkret dan barang abstrak. Nah, apa itu barang konkret? Barang konkret adalah jenis barang yang memiliki wujud nyata, sehingga bisa dilihat, diamati, disentuh, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya adalah laptop, handphone, sepeda motor, dan lain sebagainya. Oke, yang berikut, barang abstrak adalah barang yang tidak nyata atau tidak berwujud, namun punya nilai berharga bagi kehidupan. Contohnya adalah hak cipta, hak merek, dan asuransi. Hak cipta misalnya pembajakan film, yang artinya menyalin dan menyebarkan film itu untuk mendapat keuntungan sendiri tanpa sepengetahuan atau seizin dari pencipta film tersebut. Hak izin itulah yang disebut barang abstrak. Begitupun hak merek dan asuransi. Oke, lanjut ya. Jenis barang yang kedua adalah barang menurut sifatnya. Barang menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu barang bebas, barang ekonomi, dan barang ilit. Nah, barang bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan bisa diperoleh dengan mudah dari alam. Contohnya adalah pasir, air, dan udara. Selanjutnya, barang ekonomi adalah barang yang memiliki nilai dan harga, sehingga dibutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, meja, lemari, dan lain sebagainya. Berikutnya barang ilit. Nah, istilah ilit yang dimaksud artinya bahwa barang yang digunakan harus tepat dan sesuai kebutuhan, atau penggunaannya harus terkontrol, karena apabila digunakan dalam jumlah yang berlebihan, maka bisa jadi bencana untuk kita. Misalnya air. Air jika dipakai sedikit, bisa untuk mencuci atau mandi. Namun, jika jumlahnya banyak dan berlebihan, maka bisa menyebabkan banjir. Oke, jelas ya teman-teman? Berikutnya, jenis barang yang ketiga adalah barang menurut fungsinya. Menurut fungsinya, bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang produksi dan barang konsumen. Nah, barang produksi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain.
Contohnya adalah mesin jahit, traktor, wajan, dan lain sebagainya. Mesin jahit misalnya sebagai alat untuk membuat pakaian menggunakan benang atau kain yang bisa kita gunakan. Oke, yang berikut, barang konsumen adalah barang untuk penggunaan akhir atau barang siap pakai tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Contohnya adalah pakaian, lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Barang konsumen juga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu barang habis pakai atau yang biasa disebut consumable dan barang tidak habis pakai atau non-consumable. Nah, barang habis pakai adalah barang yang hanya dapat digunakan sampai dengan batas waktu atau jumlah tertentu dan tidak bertahan lama. Setelah itu, barang tersebut harus digantikan dengan barang yang baru. Contohnya adalah bahan bakar bensin dan tinta printer. Kedua jenis barang tersebut punya batas waktu yang singkat dalam penggunaannya dan harus diganti dengan yang baru secara berulang-ulang. Oke, selanjutnya, barang tidak habis pakai adalah jenis barang yang dapat digunakan dengan jangka waktu yang sangat lama. Barang tidak habis pakai tidak perlu diganti dengan yang baru jika masih dapat diperbaiki dan digunakan dengan baik, misalnya mobil dan rumah. Kedua jenis barang ini memiliki sifat jangka panjang, atau dengan kata lain, bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus diganti. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Berikutnya, jenis barang yang keempat adalah barang menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses produksi. Misalnya kayu. Kayu adalah barang mentah yang nantinya akan diolah menjadi kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang setengah jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi, akan tetapi belum siap pakai. Misalnya benang. Benang adalah barang yang terbuat dari kapas, yang nantinya akan diolah lagi menjadi kain. Berikutnya, barang jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan, misalnya pakaian. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, jenis barang yang terakhir adalah barang menurut hubungannya dengan barang lain. Jenis barang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi adalah barang yang dapat mengganti fungsi barang lain. Dengan kata lain, barang yang memiliki fungsi yang sama. Misalnya beras, jagung, dan singkong. Apabila stok beras yang ada namun telah habis, maka kita bisa gunakan jagung atau singkong sebagai penggantinya. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lain. Misalnya bensin. Bensin dapat melengkapi mobil atau sepeda motor sebagai alat transportasi. Tanpa bensin, mobil dan motor tidak bisa jalan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar apa itu barang, lalu apa itu jasa. Nah, jasa juga adalah suatu produk ekonomi, namun tidak memiliki wujud fisik seperti barang. Barang bisa kita miliki, sedangkan jasa hanya bisa kita manfaatkan dan tidak bisa dimiliki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu ya beberapa perbedaan antara barang dan jasa. Beberapa perbedaan yang bisa kita lihat bersama yaitu
Kalau barang adalah produk yang memiliki wujud nyata, sedangkan jasa adalah produk yang tidak memiliki wujud nyata. Ada sedikit kesamaan antara jasa dan barang abstrak, yaitu sama-sama tidak memiliki wujud nyata, seperti contoh tadi yaitu hak cipta. Adanya hak cipta itu karena melalui pikiran, keahlian, atau jasa seseorang, sehingga muncul yang namanya hak cipta itu, yang bisa juga disebut barang abstrak. Oke, jelas ya? Perbedaan yang berikut, barang bisa dimiliki, sedangkan jasa tidak bisa dimiliki, hanya bisa dirasakan manfaatnya. Berikutnya, barang bisa dikembalikan atau ditukar, sedangkan jasa tidak bisa dikembalikan ataupun ditukar. Dan yang terakhir, barang bisa disimpan dan digunakan di masa depan, sedangkan jasa tidak bisa disimpan dan hanya bisa dinikmati di waktu yang sama. Jelas ya teman-teman? Jadi, jasa merupakan suatu kegiatan atau layanan yang ditawarkan oleh pemilik jasa ke konsumen yang manfaatnya bisa dirasakan oleh konsumen, atau dengan kata lain, kita menggunakan tenaga atau keahlian orang lain untuk penuhi kebutuhan kita. Contohnya adalah jasa pangkas rambut. Usaha ini menggunakan jasa atau keahlian seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai keinginan pelanggannya. Oke, sampai di sini jelas ya. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri jasa. Nah, berikut beberapa ciri jasa dan istilahnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tidak memiliki wujud atau yang biasa disebut intangibility. Nah, apa maksudnya tidak memiliki wujud? Maksudnya adalah suatu produk yang sifatnya abstrak karena tidak dapat dilihat dan disentuh seperti halnya produk yang berupa barang. Contohnya adalah jasa telekomunikasi. Misalnya, ada sebuah pesan singkat yang masuk ke handphone kita sebagai informasi. Nah, layanan pesan singkat itulah salah satu jenis jasa telekomunikasi. Oke? Ciri jasa yang berikut adalah berubah-ubah atau variability. Apa maksudnya berubah-ubah? Ciri ini merupakan suatu unjuk kerja dan bersifat heterogenitas atau kualitas layanannya bervariasi. Jasa ini sangat mudah berubah-ubah, tergantung pada kapan, di mana, dan pada siapa jasa itu dikerjakan. Contohnya, jasa hotel, yang walaupun rata-rata memiliki standar yang sama, namun pasti jasa yang ditawarkan berbeda dengan yang lainnya. Seperti ada petugas penerima tamu, bagian angkut barang, staf dapur, dan lain-lain. Jelas ya teman-teman? Ciri jasa yang berikut yaitu tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Ciri ini maksudnya adalah konsumen atau pelanggan harus ada pada tempat jasa yang diminta dan juga melihat ataupun ikut ambil bagian dari kegiatan jasa tersebut. Contohnya, jika kita pergi ke bank untuk membuat rekening baru, proses produksi dilaksanakan bersamaan dengan pengkonsumsi atau manfaat dari layanan tersebut, yang artinya kita juga dilibatkan dalam proses pembuatan tersebut. Oke? Berikut ciri yang terakhir yaitu mudah lenyap atau perishability. Maksudnya adalah produk jasa ini tidak bisa dijual kembali, disimpan, ataupun dikembalikan pada produsen jasa itu sendiri. Dengan kata lain, jasa ini memiliki sifat yang tidak bertahan lama. Contohnya adalah kursi kereta api atau kursi pesawat yang kosong akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipakai di lain waktu. Jelas ya teman-teman? Nah, sekarang mari kita lihat apa saja jenis-jenis kegunaan barang dan jasa.
Ada beberapa jenis kegunaan barang dan jasa, antara lain, yang pertama, kegunaan bahan dasar, atau yang biasa disebut elemen utility. Maksudnya adalah suatu barang yang memiliki kegunaan karena dapat dipakai dan diolah menjadi barang lain. Misalnya kapas, yang nantinya akan diolah menjadi benang. Oke, jenis kegunaan yang kedua adalah kegunaan waktu atau time utility. Maksudnya adalah peningkatan atau perubahan manfaat suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya jas hujan. Nilai guna jas hujan akan menjadi lebih tinggi pada saat musim hujan dibandingkan dengan musim panas. Selanjutnya, jenis kegunaan yang ketiga adalah kegunaan tempat atau place utility. Maksudnya adalah peningkatan nilai guna suatu barang yang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya perahu. Perahu sangat berguna apabila berada di tengah lautan. Oke? Selanjutnya, jenis kegunaan yang keempat adalah kegunaan bentuk atau form utility. Maksudnya adalah peningkatan nilai guna suatu barang yang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya kayu. Kegunaan kayu akan meningkat apabila sudah diolah menjadi kursi atau meja. Yang berikut, jenis kegunaan yang kelima adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Maksudnya adalah nilai guna suatu barang akan meningkat apabila barang tersebut berada pada pemilik yang tepat. Misalnya mesin jahit. Mesin jahit lebih berguna bagi seorang penjahit daripada bagi seorang petani. Oke? Selanjutnya, jenis kegunaan yang terakhir adalah kegunaan pelayanan atau service utility. Maksudnya adalah ada barang-barang yang hanya akan berguna jika dibarengi dengan jasa pelayanan, misalnya televisi dan radio. Kedua barang tersebut hanya akan berguna jika ada orang yang melakukan kegiatan penyiaran. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, berikut pertama kali kata barang dan jasa yang terdapat di dalam Alkitab. Kejadian 24 ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 unta dari unta-unta tuannya dan berangkat, dan berbagai barang tuannya ada di tangannya. Lalu ia bangun dan pergi menuju Aram Naharaim ke kota Nahor. Ulangan 9 ayat 4. Ketika Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu, biarlah engkau tidak berkata di dalam hatimu dengan mengatakan, Yahweh telah membawa aku masuk untuk memiliki negeri ini karena kebenaranku. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah yang membuat Yahweh mengalihkan milik mereka ke hadapanmu. Oke, jadi sekarang kita sudah paham ya teman-teman tentang apa itu barang dan jasa. Jika ada yang masih kurang paham, bisa disimak ulang lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.